Abu Wafa Ibnu Ukail menguraikan, ketahuilah bahwa ridhonya akal pada segala perbuatan Allah SWT adalah ibadah yang paling sempurna, paling dahsyat dan paling berat. Allah SWT telah mewanti-wanti bahwa kita tidak akan mampu melihat kesudahan dari segala hal. Misalnya tentang nikmat dan sengsara disebut adalah tamu. Abu Wafa Ibnu Ukail dalam Al-Funun mengatakan, nikmat adalah tamu, jamuannya adalah syukur. Sengsaranya kamu, jamuannya adalah sabar. Sebab itu berusahalah agar kamu itu pulang dalam keadaan terima kasih atas jamuannya dan menyaksikan apa yang dia dengar dan dia lihat. Nah, ini berkaitan dengan penerimaan akal terkait dengan takdir dan bisa mensyukuri dan sabar terhadap nikmat karena disebut tamu. Pemahaman dari makna ini. Yang disebut itu semua perbuatan. Akal itu tidak akan bisa melakukan perbuatan, karena perbuatan ini namanya af'al, turun tangannya Allah. Selama perbuatan itu akal sepandai apapun, tanpa ada turun tangannya Allah, itu namanya akal-akalan. Maka disebut namanya turun tangannya Allah, itu disebut petunjuk. Dan petunjuk itu tidak akan diberikan kepada seseorang ini sebelum masuk dalam persyaratan takwa. Kembali lagi, baik yang dimaksud manusia tapi bukan petunjuk dari Tuhannya. Ini baiknya adalah pertimbangan. Ini hanya dikuatkan pertimbangan ini, apakah lebih kuat mutmainahnya atau dari perbuatannya. Kalau perbuatannya yang turun tangan, ya terlepas semua dari mutmainah ini, karena mutmainah ini masih nafsu. Kalau dalam segi ilmu, mutmainah ini masih belum masih belum dikategorikan ilmu. Ini bentuk amal. Yang condong kebaikan ini masih amal, yang berharap pahala. Sedangkan kedudukan ilmu tadi dengan petunjuk tidak mengharapkan sesuatu apapun, apakah itu bentuk pahala atau bentuk nikmat atau bentuk sengsara. Dia tidak peduli dengan keadaannya, kecuali perbuatan itu, apakah perbuatan itu, sifat itu, apakah Allah itu merasa susah, apakah Allah itu merasa senang. Kalau Allah senang dan susah, berarti makhluk.
Maka dikatakan kalau makhluk tadi, maka susah itu dianggap tamu, nikmat itu tamu yang berkunjung. Maka berikan semua fasilitas tamu itu apa? Tamu-tamu Allah itu yang mana? Ada yang pulang gembira, puas, karena dia punya hajat kabul. Yang datang pada Allah pulang susah karena nol. Ini tamu saja. Dan orang yang sudah mencapai kedudukan makom seperti ini, dia nggak ikut, senang susah itu nggak ikut. Yang senang itu dia sendiri, dia nggak senang. Kalau susah, ya kamu susah sendiri gitu loh. Ngapain ikut gitu loh. Nah itu perbuatan af'al. Paham ya? Kalau kamu menerima ini senang, begitu dicabut nikmatmu susah, itu aja. Jadi aku heran melihat manusia itu tertipu dengan keadaan karena dia tidak mengetahui perbuatan. Misalkan, kamu nggak sholat, ya kan? Allah rugi. Kamu sholat banyak, Allah untung. Nah, berarti kan makhluk. Paham maksudnya? Maka di sini namanya ilmu terserah. Gitu. Kamu senang, ya kamu sendiri senang. Kamu susah, ya kamu sendiri yang buat. Saya nggak ikut. Itu di permukaan. Nah, saya tidak merasakan kamu suka sama saya tidak merasakan kamu benci sama saya nggak merasakan. Tapi saya rasakan kalau Allah ya membenci saya, Allah mencintai saya, itu saya merasakan. Ini kontaknya beda, nomor WA-nya itu beda. Jadi apa-apa yang menimpa kamu, baik sesuatu yang musibah atau yang tidak nyaman, perbuatanmu. Nanti begitu kamu senang, kamu mendapatkan suatu kebaikan, itu juga dari perbuatanmu. Ngapain saya ikut-ikut? Tapi saya sendiri gak gembira. Wis paham ya? Ngapain ikut-ikut? Kalau ikut-ikut berarti insan, berarti makhluk. Ini yang membedakan orang yang berilmu dengan tidak, gitu loh. Tapi kalau orang berilmu, sama-sama sosialisasinya dengan manusia sama, namanya bukan berilmu, gotong royong. Paham sudah? Jadi yang susah ini melibatkan Allah di dalam perbuatan. Susah nggak? Melibatkan satu perkataan dengan Allah, melibatkan satu gerakan Allah, melibatkan semua tidurnya Allah. Semua ini melibatkan dengan af'al perbuatannya. Tapi kalau ini tidak melibatkan perbuatannya, ini yang keluar pasti imamnya ini adalah aku. Aku ini ego. Lah ego ini tadi, maka yang dinamakan ego tadi adalah sifat. Tidak disebutkan dalam sifat 7 tadi, namanya sifat bahimah. Bahimah itu artinya sifat binatang buas. Ini keluar dari konteks 7 tadi. Ya udah.
Masa disalahkan? Kenapa Allah Ta'ala bikin anjing liar itu? Anjing gila, anjing galak, serigala. Apa manfaatnya? Itu disifatkan gitu. Kalau kamu menyerupai sifat itu, berarti kamu bukan manusia. Karena kamu melibatkan hewan itu di hatimu. Kalau tidak disadari sifat hewan itu, dia akan memakan semua iman-imanmu. Nol. Ini orang yang ibadah tanpa Tuhan. Nah, bagaimana yang namanya hewan sujud? Bagaimana yang namanya anjing tadi itu bisa rukuk? Bentuknya manusia. Begitu. Yang ditanya sifatnya, perbuatannya, bukan manusianya yang dipandang Allah. Itu sifat apa? Nah, itu bicara tauhid. Jadi Allah tidak melihat kamu lentur kuasamu sampai kurus habis kempong, tinggal kulit sama tulang. Tidak. Itu rusaknya badan, gampang itu. Makan sudah pulih lagi. Tapi kalau rusaknya hati, bagaimana ngobati? Datang orang bertapa itu 18 tahun dari Pamijahan, rambutnya sampai dimasuki kelelawar. Jalan dari Pamijahan itu keberatan tuh, kakinya pecah tanpa alas, sobek, lepas sampai nggak terasa sakit karena sambil berpikir. Berapa bulan dari Pamijahan itu jalan kaki, dapat petunjuk untuk datang sama saya. Minta doa restu apakah sudah training ini sudah selesai. Saya bilang langsung datang, kamu gagal. Tentu kamu akan bertanya, ngobatin orang sembuh, tapi untuk menjadi kekasih Allah gagal 18 tahun. Bertapa, gak makan, minum, pikir saja. Dan tadi jawabannya, rusaknya badan kamu hancurin, tapi kamu lupa, kamu tidak selidiki kamu punya hati. Kamu bertapa ingin kaya kok, bertapa kamu supaya punya pondok besar, betapa kamu supaya dihormati orang, supaya disebut wali. Itu sudah gagal. Itu yang harus diperbaiki. Mukhlishina lahuddin. Orang ibadah kepada Allah harus bersih sebagai bentuk penghambaan. Udah nggak sampai ke makom daripada kedudukan alimun robbani, alim ketuhanan, nggak usah. Alam malakut aja. Alam malakut itu apa? Malaikat itu pengen dunia atau tidak? Malaikat itu pengen kedudukan atau tidak? Malaikat itu pengen rezeki atau tidak? Ini masih alam malakut. Dari pertama saja alam malaikat, itu khodam malaikat, masih gagal. Sedangkan manusia itu di atas malaikat, khalifah, bukan sejajar dengan malaikat. Orang iritan, orang pikir permintaan. Padahal orang ngaji, orang yang ini
Ini cuma bentuk menunggu perintah. Malaikat itu tidak bergerak kalau nggak diperintah, dan tidak berbuat sesuatu tanpa ada perintah. Walaupun baik bagaimanapun tidak melangkah. Al-ilhamu malaikatul muqarrabin, untuk muqarrab, takarrub pada Allah. Ini baru malaikat. Belum alam aras. Kalau kamu setting, ya itu bukan alam malaikat, malah iblis. Kamu masih bermain dengan alam setan itu, jin kafir itu macam-macam. Muncul lagi supaya saya tirakat ini, saya dapat kekayaan, pesugihan, macam-macam. Padahal hancur badannya. Rugi nggak 18 tahun? Kalau kamu nggak balik lagi, kalau kamu nggak perbaiki, pulang saja. Saya tahu kamu ngobatin langsung jos, itu energi kamu, bukan dari Allah. Ngobatin orang itu bukan keramat. Energi yang ada tertumpah harus sembuh. Ada maharnya. Ini bukan sombong-sombongannya ilmu, bukan. Misalnya badan kamu kembali makan soto, makan rawon aja. Seperti saya di rumah sakit seminggu itu habis tuh. Begitu sehat itu makan satu piring gemuk lagi. Gampang. Dengan vitamin segar juga. Iya. Rusaknya hati. Apalagi orang kita dunia ini. Bagaimana guys? Bisa diperbaiki enggak? Kamu jadi malaikat. Bagaimana malaikat dekat sama kamu? Ya pasti jijik malaikat lihat kamu. Kenapa? Aku mendekati kamu, kamu ngotori sendiri. Allah nggak perintah kamu, kamu jalan sendiri. Sedangkan aku nggak berani nggak tanpa perintah. Itu. Af'alul malaikat wa af'alul ilal ilahiyah. Ada perbuatan malaikat, ada perbuatan Allah. Ini kita bicara malaikat. Jadi penghubung yang paling tepat, jangan berbuat sekali apapun bentuknya. Kalau nggak kuat dominan itu dari Allah, jangan dikerjakan. Apalagi was-was. Udah jelas was-was itu adalah setan bin iblis. Malaikat tidak ada, Allah tidak ada. Tinggalkan. Dan jangan takut kehilangan. Ketiga, itu jawabannya. Jadi akal tadi dengan afal ya kan paling, maka di situ paling berat karena dia tahu kalau nikmat itu syukur, kalau susah sabar. Itu tamu, perginya tamu ya dia nggak ikut. Masa ikut harus sabar, ikut nikmat, wong tamu. Yang ngerasain tadi tamunya. Gitu. Itu kembali dalam kitab pada Talawiyah. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, aku mengetahui. Tapi apa yang aku pikirkan,
apa yang aku rasakan kamu tidak tahu. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan ya semuanya. Ini yang membedakan. Sama manusianya, tulangnya sama, badannya sama. Yang membedakan, yang satu melibatkan iblis, yang satu melibatkan malaikat saja, sudah beda. Apalagi melibatkan Allah. Buta kamu memandangnya. Nah, kira-kira begitulah. Ini hanya pengetahuan-pengetahuan agar mengerti bahwa kedudukan-kedudukan itu letaknya pada tazkiyal diri. Perbaiki hati itu, perbaikilah permukaanmu itu sesuai dengan hatimu. Jadi kalau antara hati dan permukaan itu sama, di situ sudah indah hidup. Nggak usah terlalu tinggi, sama saja antara hati dan zahir, sudah hebat sudah. Daripada kurus-kurus sampai habis, nggak makan puasa siang malam, yang diinginkan lain dari Allah. Tempeling di malaikat. Mending jujur, saya tak kejar dunia itu, karuan itu. Ayah punya kolam renang dari emas, ya. Udah tak karu-karuan dari perkara neraka jelas itu. Daripada neraka itu, ya kan? Remang-remang, tapi masuk neraka, tapi remang-remang. Hatinya jiwa. Kemarin sudah dibahas ini ayatnya. Kau dapatkan dunia sedikit, tapi yang jelas pahala akhirat kamu tidak mendapatkan kecuali kamu neraka tempatnya. Bayangkan kalau tujuanmu semata-mata hanya dunia. Terus Quran ini jelas surat Hud kemarin. Ya. Maka di Al-Quran sudah diterangkan, apabila manusia itu di hatinya ada sifat anjing, najis, diberi peringatan atau nasihat, diberikan rezeki atau tidak, dia tetap akan menjulurkan lidah. Yang bisa melihat kemuliaan orang soleh ini adalah orang-orang yang betul menginginkan jadi orang soleh. Bukan yang dimaksudkan memandang orang soleh itu dia dapatkan cahaya dari cahaya berkah atau sirnya. Tidak. Apa bisa anjing itu tahu berkah? Banyak orang yang juga menguburkan orang mati, tetapi dia tidak bisa mengambil iktibar orang mati. Artinya dia tidak tahu bahwa dia juga akan mati. Banyaknya orang ziarah ke makam wali Allah, tetapi tidak mengambil iktibar bahwa orang soleh ini meninggal ini ada keutamaannya dan kemuliaannya. Bahkan dia berdiri di depan makam wali Allah itu, dia tidak sadar bagaimana anjing atau babi yang jarang sama makan. Yang bisa meninggikan orang yang saleh, memuliakan orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang mulia. Dan tidak akan mengetahui orang mulia itu sebelum dia mulia. Tidak akan tahu ke orang soleh kalau dia tidak soleh. Paham sudah? Yang mengetahui itu pancaran cahaya-cahaya orang soleh itu
Dia merasakan. Dapat cahaya taubat, dapat cahaya barakah, dapat cahaya rahmat, dapat cahaya yakin, dapat cahaya. Bahkan dia itu tidak merasakan lagi bagaimana tentang dirinya. Merasakan kehadiran malaikat, merasakan kehadiran Tuhannya, merasakan kehadiran Rasulnya. Ini orang soleh. Maka kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang soleh walaupun aku belum soleh. Nah, kita bisa ngambil garis bawahi, Imam Syafi'i yang soleh saja masih mencintai orang soleh dan dia menganggap dirinya belum soleh. Kita belum soleh, kita ngaku soleh. Kalau memang kamu mengetahui inilah orang yang disebut mengenal diri, tentu orang yang mengenal diri pasti akan banyak mengenal kelemahan, kebodohan, kekurangan ajaran. Bodohnya dalam segi ilmu, akidah, tauhid, agama, akhlak. Belum berani mengatakan kamu orang soleh. Malu. Pasti kamu tidak akan tahu bagaimana cara memuliakan, bagaimana cara mengagungkan, bagaimana meninggikan, bukan manusianya. Dan tidak menganggap perintahnya dan tidak mengeremehkan nasihatnya. Kalau sudah tahu mempunyai, kalau kamu sudah standar bahwa kamu orang soleh, maka tanyalah kamu, saya ini soleh atau belum? Karena yang bisa mengetahui kondisi kamu soleh atau tidak, itu orang soleh yang menilai, bukan kamu yang menguatkan bahwa saya soleh-soleha. Walaupun kamu sampai lentur sholatmu, puasamu dengan segala macam, kalau kamu bertanya pada orang soleh, sudahkah kami soleh? Orang soleh mengatakan, kamu masih banyak penyakitnya ini. Perbaiki diri kamu. Ya kamu harus menerima. Karena pandangan basirohnya ini yang bisa mengaudit bahwa kamu itu orang soleh atau tidak. Bukan kamu punya pengakuan saya orang soleh. Ngerti nggak maksudnya? Makanya itulah Imam Syafi'i mengatakan, saya sangat cinta sama orang soleh walaupun saya belum soleh. Artinya ketika mengaku bahwa dia belum soleh, agar bisa mengikuti jejak-jejak orang soleh. Inilah tentu kita pembelajaran. Jadi pembelajaran yang demikian itu agar kita bukan untuk mencari kesalahan orang lain, ya, tapi kita selalu sebelum menyalahkan orang lain, kita menyalahkan dulu diri kita. Sebelum menghukum orang lain, menghukum diri kita. Sebelum mengadili orang lain, mengadili diri kita. Sebelum menghitung amal orang lain, menghitung amal kita. Sudah baik atau belum? Ini kamu ngamalkan, kamu puji dirimu sendiri. Kamu ibadah, kamu mengatakan dirimu sendiri. Merasa sudah dirimu sendiri. Pada orang lain, orang soleh,
belum ngasih predikat kamu orang soleh. Betapa malunya kalau kamu itu tidak disebut orang soleh. Baru tahu kamu siapa diri kamu ketika pertemuan orang soleh itu baru tahu siapa dirimu. Ternyata kamu katanya alim, katanya wali, katanya ulama, nggak laku. Malu atau tidak? Tidak ada satu pun yang menghargai dia, tidak ada satu pun yang menghormati dia, dan tidak ada satu pun yang memuji dia. Karena apa? Dia memuji dirinya sendiri, mengaku dirinya sendiri, memuji dia sendiri, merasa dirinya sendiri. Siapa yang melihat? Ini kembali ke sembunyikan satu kebaikan itu, biar Allah yang menampakkan. Sampai kapanpun Allah Ta'ala tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan itu, cukup saja. Itu merupakan satu rahasianya. Sampai betul-betul tugas malaikat dititipkan kamu sebagai malaikat. Pergi tidak diketahui, pulang tidak diketahui, datang tidak diketahui. Udah, cuma melaksanakan perintah. Sampai betul-betul perbuatan Allah yang langsung menguasai, disebut wilayah. Itu saja kuncinya. Menghilangkan sifat keinsanan, menghilangkan sifat binatang, menghilangkan sifat iblis, menghilangkan sifat kehendak, menghilangkan sifat ego. Memang kamu binatang berantem. Kamu pernah nggak lihat ceritanya di kitab-kitab malaikat berantem? Terus malaikat punya kelompok-kelompok, geng gitu ada. Ini sifat selalu berselisih, sifat suka tidak suka ini sebenarnya sifat daripada iri dan dengki. Dan sifat ini adalah sifat anak Adam, Qabil. Iri dengki ini bahaya. Al-hasud, la yaksud, wala maksud. Orang hasud ini, orang dengki ini sampai mati nggak bisa hilang, sampai dibawa mati dan tidak sampai kepada maksud. Ini Qabil. Malaikat Munkar Nakir kerjasama, dilempar ke neraka malaikat Malik, dilempar ke surga gimana ini? Maka dengan demikian baru manusia itu disebut yang bisa dianggap soleh. Belajar malaikat aja susah. Alam arwah, ketika alam arwah, alam keramaian, alam semesta, kemudian masuk alam jin, udah malam jin lagi, masuk alam iblis, ya, hati, malam hewan, alam kehewanan, alam keinsanan, baru nanti alam malakut, melewati berapa jalur yang harus lewati itu.
alam jin amblas, kena alam iblis amblas. Alam keramaian, karena alam dunia saja sudah amblas, bagaimana alam malaikat? Alam dunia saja sudah amblas, tidak ada sisa. Mudah-mudahan itu harus paham. Cara alam gaib lagi, alam rijalul gaib, alam kenabian, alam aras, Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz. Aduh, jangan ngomong itu dulu. Dia dibaca sama Ibnu Athaillah, Syekh Qadir Jailani, yang dibahas isinya langit. Kita bahas dunia saja nggak beres-beres. Nah, mudah-mudahan itu paham. Ya. Pokoknya jalankan apa yang di dunia bisa. Ya, sekali-sekali nyenggol kuburan nggak masalah kan. Nyenggol. Tapi jangan coba-coba masuk kuburan. Nanti mati nggak bawa bekal apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.